Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa anna al-ghuluwa fi quburis salihin yusawwiruha awsanan tu'badu min dunillah. Kata beliau, bab apa yang datang bahwasanya gulu sudah lewat ya, yaitu berlebih-lebihan dalam pujian atau celaan, melebihi batasan yang telah ditetapkan. Bab maja'an al-ghuluwa fi quburis salihin yusawwiruha awsanan tu'badu min dunillah, akan menjadikan kuburan dari orang-orang saleh tersebut itu sebagai awsanan jamak dari al-wasan, seluruh apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berupa sesuatu yang tergambar dari apa yang memiliki ruh, ataupun selain dari itu seperti pohonan, bebatuan, ataupun kuburan. Jadi ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Ada 3 bab yang berkaitan tentang gulu, di mana di bab yang pertama ini tentang sebab kekufuran Bani Adam dan sebab kesyirikan mereka ini adalah karena gulu pada orang-orang soleh. Gulu pada orang-orang soleh. Dan di antara gulu adalah seorang beribadah di sisi kuburan dari orang-orang soleh itu, di mana hal tersebut datang dari Nabi SAW, larangan yang keras, sebagaimana di bab setelahnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan lagi tentang bagaimana gulu terhadap kuburan orang soleh itu akan menjadikannya sebagai sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan gulu pada kuburan orang soleh itu semuanya ada sesuatu yang haram. Ada yang mengantarkan kepada kesyirikan, atau ada yang berbau kesyirikan seperti seorang yang gulu dan menyembah dari kuburan tersebut, atau haramnya dari sisi itu adalah bid'ah. Dan yang terakhir, haramnya dari sisi itu adalah keharaman yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kata beliau, jadi kalau kuburan orang soleh, orang gulu kepadanya, maka akan menjadikan kuburan tersebut itu sebagai sembahan, walaupun kuburan orang soleh. Iya. Dan akan datang nanti hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Jadi ini kecocokannya dengan bab sebelumnya. Adapun kecocokan tentang tauhid itu adalah bagaimana ini menjadi penjagaan seorang jatuh dalam kesyirikan. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, wa rawa Malikun fil Muwatta, Malik bin Anas, Abu Abdullah Imam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Perhatikan, kata Nabi SAW, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak jadikan kuburannya sebagai wasan,
sebagai sesembahan yang disembah. Iya, ini dengan seorang gulu kepada kuburan Nabi SAW, sujud di situ ataupun beribadah di situ. Jika melakukan hal tersebut, maka menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai sesembahan. Dan disebutkan bahwasanya kuburan Nabi SAW itu tidak terjaga sampai sekarang. Doa Nabi SAW ini itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan adapun yang ada pada diri atau hati-hati seorang hamba yang dimana dia berdoa kepada Rasulullah SAW, iya, dari jauh, mengagungkan Rasulullah SAW pengagungan yang berlebihan, maka ini tidak menjadikannya kuburan Nabi SAW sebagai sembahan. Dan itu hanya berada dalam hati-hati mereka dari orang yang gulu terhadap Rasulullah SAW sampai menjadikannya sebagai sesembahan. Kemudian kata beliau, "Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Dan murka Allah Subhanahu wa taala itu semakin keras terhadap kaum yang mereka menjadikan kuburan para nabinya itu sebagai masjid. Ini sudah lewat maknanya. Ya. Jadikan sebagai masjid maksudnya iya, dia bangun masjid di situ atau dia jadikan tempat tersebut, kuburan tersebut sebagai tempat apa? Tempat ibadah. Ini sama-sama semua maknanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi syahidnya doa Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya. Artinya seandainya kuburan Nabi ini tidak terjaga, maka akan menjadi sesembahan sebagaimana dari kuburan-kuburan orang-orang soleh yang lainnya. Kuburan orang-orang soleh yang lainnya. Dan ini penjagaan juga terhadap pada sahabat terhadap kuburan Nabi SAW. Yang dimana Nabi SAW ini khawatir dijadikan kuburannya sebagai sembahan, dan sahabat pun seperti itu. Akhirnya sahabat radhiyallahu taala anhum itu menguburkan Nabi SAW di mana? Di dalam rumahnya. Ya. Dan berdalilkan juga dengan hadis, "Ma min nabiyyin yamutu illa dufina fi makanin qubida." Yang dimana tidak ada pun seorang nabi yang di situ dia meninggal, dia dikubur di mana? Di tempat dia meninggal. Qala rahimahullahu taala, wa Ibnu Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari Ibn Yazid bisanadihi an Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri an Mansur ibn Al-Mu'tamar Abu Attab an Mujahid bin Jabr Al-Makki, murid dari Ibnu Abbas. Ya. Murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala afaraitumul Lata wal Uzza. Qala Mujahid dari ayat ini, kana yaluttu lahum as-sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Jadi maksud Allah tadi sini itu di tasydid dengan qiraah yang lain ya. Kalau bitakhfif itu bermakna apa namanya? Bebatuan. Ya. Kalau di tasydid, nah ini orang yang membuat adonan roti untuk orang-orang yang berhaji. Ini disebut orang-orang soleh. Dari perbuatannya ini selalu bersedekah. Kata beliau, kana yutulahum sawiq. Ya, ini Lat ini itu dia mengadon untuknya, maksudnya untuk al-hajj, orang yang hujjat yang berhaji, as-sawiq.
adonan roti. Famata, kemudian meninggal orang ini. Fa'akafu ala qabrihi. Mereka pun beritikaf di atas kuburannya, di sisi kuburannya atau di antara kuburannya. Ya, tidak mengharuskan di atasnya. Ya, jangan berpatokan pada ya, karena ala bisa saja bermakna indah. Iya, atau janibi. Jadi syahidnya di sini bagaimana Al-Lata ini adalah sesembahan. Ya, dijadikan sembahan. Kenapa? Karena ibadah yang mereka lakukan di sisinya itu apa? Itikaf. Itikaf ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari bentuk keguluhan terhadapnya. Bentuk keguluhan terhadap kuburan orang soleh, yang dimana dia jadikan tempat tersebut sebagai tempat ibadah, yang dia beritikaf di situ, yang dimana itikaf ini itu tempatnya di masjid. Iya. Dan ini ibadah dari ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Abu al-Jauza Aus bin Abdullah al-Basri. Ini dari murid Ibnu Abbas juga. Sebutkan Ibnu Hibban rahimahullah, dia menemani Ibnu Abbas selama 12 tahun. Kana yalutu sawiqa lil haj. Ini dari sifatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ini orang soleh. Dia membuat adonan roti untuk orang-orang yang berhaji. Ya, ini bentuk sedekah dan ini perbuatan dari orang soleh. Tekal dia meninggal, maka mereka pun beritikaf di kuburannya. Ini bentuk keguluhan terhadapnya, terhadap orang-orang soleh. Kita menjadikan dari perbuatan ini, menjadikan kuburan dari Lat ini sebagai ausan, sebagai sembahan. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruja. Syahidnya al muttakhidina 'alaiha al masajida. Iya. Ini jadikan tempat ibadah. Dari keguluhan jadikan tempat ibadah yang dengannya menjadikan kuburan tersebut sebagai ausan, sebagai sembahan. Hadis ini itu ada 3 permasalahan. La'ana Rasulullah SAW zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajidah was surujah. Ini hadis didhaifkan oleh Syekh Albani, namun masing-masing memiliki syahid dari 3 ini. Zairatil qubur, lafaz yang ada itu zawaratu al-qubur atau zawaratil qubur. Zawarat, lafaz isim mubalaghah, ya, yang dimanakan dengan orang yang banyak berziarah. Kalau dimanakan seperti ini berarti Rasulullah SAW itu hanya melaknat, atau Allah SWT akan melaknat perempuan yang sering apa? Berziarah. Kalau itu dimanakan zawarat, bermakna isim mubalaghah, seperti dikatakan akal nawam, tukang makan, banyak makan, nawam. Namun disebutkan bahwasanya zawarat di sini maknanya bukan itu. Zawarat maksudnya likasratin nisa. Iya. Karena perempuan itu disebutkan kalau berziarah itu banyak orang, bukan sendirian. Kalau banyak orang saja mereka dilaknat, lalu bagaimana lagi kalau sendiri, walaupun satu kali. Walaupun satu kali. Oleh karena itu berselisih ulama tentang hukum perempuan berziarah. Disebutkan Utsaimin ada 4 pendapat. Dan 4 pendapat ini masing-masing memiliki dalil. Ada mengatakan haram dengan dalil ini. La'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Ini laknat menunjukkan hal tersebut adalah haram. Menunjukkan tersebut adalah sesuatu yang haram. Ada mengatakan tahrim tapi dilarang, tapi larangnya bukan pengharaman tapi makruh. Sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah. Iya.
nuhina 'an ittiba'il al-janazah wa lam yu'zam 'alaina. Kami dilarang. Iya, larangan di sini adalah karaha. Wa lam yu'zam 'alaina, artinya tidak ada al-'azm, maksudnya pergi, namun itu adalah perkara yang makruh perempuan untuk berziarah. Ada yang mengatakan boleh saja, boleh perempuan untuk berziarah. Bagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala diajari untuk berdoa ketika melewati kuburan atau mendatangi kuburan. Disebutkan ajaran doa Nabi SAW kepada Aisyah menunjukkan itu boleh. Dan perempuan yang didapati oleh Rasulullah SAW yang berada di kuburan anaknya. Iya. Wattaqillaha wasbiri. Iya, disuruh untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Kemudian yang mengatakan masyru', seperti disyariatkannya laki-laki. Berdasarkan dengan hadis kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur wal an fazuruha. Ya, artinya fazuruha mutlak laki-laki dan perempuan. Namun yang benarnya bahwasanya perempuan dilarang untuk berziarah ke kuburan. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha itu tatkala dia melewati kuburan, bukan untuk sengaja untuk berziarah. Kalau dia melewati tempat pengkuburan maka dia baca doa itu. Nah, kemudian syahidnya di sini muttakhidina alaihal masajid ini walaupun hadisnya dhaif namun didukung oleh hadis-hadis yang sebelumnya kita baca dari dua bab ini banyak sekali. Ya. Seperti di ayat di hadis dari Malik bin Anas. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu quburan bihi masajida. Iya. Menjadikan kuburan sebagai masjid, dan hadis-hadis yang sebelumnya larangan. Karena larangan tersebut ini kenapa dilarang? Karena ini akan menjadikannya sebagai mengantarkan kepada kesyirikan, mengantarnya kepada kesyirikan. Dan yang terakhir suruj. Iya. Suruj bentuk penerang dari kuburan itu. Nah, ini juga terlarang walaupun hadisnya dhaif, namun larangannya ada. Iya, karena ini akan bentuk pada hulu terhadap kuburan, membedakan dia dengan yang lain. Iya, diberikan lampu dengan keyakinan yang ada. Karena disebutkan tidak ada seorang yang memberikan lampu pada kuburan kecuali ada keyakinan tersendiri yang dimiliki. Iya, ini kalau diberikan lampu secara khusus. Adapun kalau dia secara umum, maslahat umum seperti lampu jalan, ini tidak ada masalah. Atau orang mau menguburkan malam hari, diambil lampu cahaya, maka ini tidak ada masalah. Ya. Adapun diambilkan secara khusus, ditaruh dibangunkan bangunan kemudian ada lampunya, iya. Maka ini masuk dalam larangan, laknat Rasulullah SAW terhadapnya. Nah, ini hadis-hadis yang dibawakan oleh musannif untuk menjelaskan bahwasanya di antara hal yang penting diketahui bahwasanya seorang yang gulu pada kuburan itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai sesembahan. Iya, yang dimana gulu terhadap kuburan itu sudah kita ketahui larangannya, karena ini adalah wasilah kepada kesyirikan. Nah, buat kita ambil dua bab ini. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala fihi masail. Al-ula tafsirul awthan. Kata beliau, pada permasalahan ini pada bab ini ada masail. Yang pertama tafsir dari al-awthan, yaitu kullu ma yu'badu min dunillah. Sama saja apakah itu yang memiliki ruh ataupun tidak, seperti pohon, kuburan dan selainnya, bebatuan. Tsaniyatu tafsirul ibadah. Di sini ada penjelasan tentang tafsir ibadah. Dalam bab disebutkan al-ghulu fi quburis shalihin,
yusawwiruha awsanan tu'badu min dunillah, yang dibadai. Maksudnya dibadai di sini tafsir ibadah artinya di sini ada ketundukan. Iya, terhadap perendahan terhadap kuburan, dan ini dari ibadah. Ibadah itu adalah bentuk ketundukan, perendahan terhadap siapa yang disembah. Ini dari sisi tafsir yang selain dari tafsir dari Ibnu Taimiyah. Bentuknya perendahan diri, at-tadallul wal khudu' lil ma'bud, mahabbatan wa ta'ziman wa raja'an wa khaufan. Iya, itu ibadah. Jadi kalau orang sudah merendah terhadap seseorang karena pengagungan, maka itu adalah ibadah. Nah, itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh. Jadi oleh karena itu disebutkan saja rahimahullah, ruh dari ibadah itu adalah at-ta'zim, bentuk pengagungan, ya, yang dimana ini pengagungan yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tsalitsah annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yukhafu wuqu'uhu. Nabi SAW di sini tidak beristi'adah. Ya, sudah lewat isti'adah, yaitu meminta perlindungan sebelum terjadinya sesuatu. Ya, kalau isti'adah, kalau istighatsah ba'da al-wuqu' ma'a syiddah. Kata beliau, lam yasta'id illa mimma yukhafu wuqu'uhu. Lihat, Nabi SAW itu tidak meminta perlindungan kecuali dari apa yang ditakuti terjadinya. Iya, takut Nabi SAW kuburannya menjadi ausan. Ya, kuburannya menjadi ausan. Nah, Ar-rabi'atu qawnuhu bihadza ittakhadha quburil anbiya'i masajida. iya, penggandengan Nabi SAW dengan ini, maksudnya ini apa? Doa Nabi SAW. Ittikhadha al-qubur anbiya'i masajida. Ini dalam hadis. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Iya. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Penggandengan menunjukkan hal tersebut juga dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gulu pada kuburan orang-orang soleh. Nah, Al-khamisah dzikru syiddatil ghadabi minallah. penyebutan besarnya atau dahsyatnya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya sifat ghadab untuk Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Ya, dari permasalahan seperti ini itu akan naik kemarahan, tinggi kemarahan Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lain. Jadi ghadab, sifat hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala juga bertingkat-tingkat. Nah, sama juga sifat al-farah, ya. Allahu asyaddu farhan. Sifat farah juga bertingkat-tingkat. Nah, As-sadisa wa hiya min ahammiha ma'rifatu sifati ibadati allati hiya min akbaril awthan. kata beliau, dan yang keenam, dan yang paling pentingnya adalah pengetahuan sifat ibadah kepada Allat. Apa sifat ibadahnya? Iya, al-wukuf ala kuburihim. Allati, yang dimana Allat ini, hiya allati min akbaril awthan, yang disebutkan. Tiga ini, Allat, wal-Uzza, wal-Manat, ini tiga sembahan yang terbesar di sisi orang Arab, di mana dia dijadikan sebagai sembahan, dianggap sebagai sembahan dengan ibadah yang orang-orang musyrik lakukan di situ, yaitu apa? I'tikaf. Nah, Tabi'ah ma'rifatu annahu qabru rajulin salih. pengetahuan bahwasanya ini adalah kuburan orang soleh. Dari mana? Iya, karena dia lutus sawik, yang dimana dia membuat adonan roti, sebuah adonan roti untuk orang-orang haji. Ini sedekah, perbuatan dari orang-orang soleh. Nah, Tamina annahu ismu sahibil qabri wa dzikru ma'na tasmiyah. annahu ismu sahibil qabr, itu Lat. Wa dzikru ma'na tasmiyah, penyebutan makna tasmiyah Lat apa itu? Karena itu sawik. Iya, ini makna dari penyebutan Lat, karena dia yang
mengadon sebuah adonan, dijadikan sebuah roti untuk diberikan kepada orang yang berhaji. Nah, Tasi'ah la'nuhu zawaratil qubur. iya, di sini ditakbir dengan zawarat. Di hadis zairat. Iya. Zawarat maknanya itu tadi. Kasratin nisa, bukan karena kasratin ziyarah, tapi kasratin nisa, banyaknya perempuan yang berziarah. Walaupun dia satu kali. Kalau dikatakan mana semisal dengan makna yang disebutkan zawarat, bermakna banyaknya perempuan yang berziarah, bukan karena banyaknya ziarah. Ini seperti dengan ayat wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Ini penafian dari isim mubalaghah bidhallam. Apa yang dinafikan untuk Allah? Hah? Apa maknanya? Iya, banyaknya zalim berarti yang dinafikan. Berarti satunya tidak. Cocok tidak? Tidak cocok. Makanya maknanya wa rabbuka bidzalimin lil ibad. Rabb itu tidak sama sekali ada kezaliman terhadap hamba-hambanya. Tapi ditabir dengan lafaz kullam, sama dengan zawarat. Iya, artinya la'natullahi zairati zairah al-kubur, perempuan yang menziarah kubur walaupun dia satu kali. Apa maksudnya? Ini nazirnya ya. Maksudnya semisal dengannya untuk dibawakan syahid dari pendalilan zawarat ini bermakna zairah. Iya, maksudnya banyaknya perempuan yang berziarah walaupun dia cuma satu kali, itu masuk dalam laknat Rasulullah SAW. Jadi jangan bilang laknatnya ini untuk sering berziarah perempuan. Diistilahkan seperti itu. Kalau satu kali tidak ada masalah. Ya. Ada yang membenarkan seperti muslimin, dia bawakan makna seperti ini. Namun berdalilkan dengan itu juga beliau tetap mengharamkan perempuan berziarah kubur karena ilah yang lain. Ya, perempuan itu hatinya lemah. Ya, mungkin dia tegar menuju kuburan, pas sampai sana sudah teriak-teriak. Ya, cabi-cabi apa dan selainnya. Dari bahaya-bahaya yang datang setelahnya, maka bagian ulama mengharamkan untuk perempuan berziarah. Nah, Asyirah la'nuhu. ya, laknat Rasulullah SAW orang yang menerangi dari kuburannya ini dengan maksud tertentu. Iya, bukan dari maslahat umum, tapi menjadi kekhususan untuk kuburan tersebut. Ini juga bagian dari gulu terhadap kuburan ya orang-orang soleh. Kalau bukan orang soleh, iya, lebih lagi. Kalau orang soleh saya dilarang, bagaimana lagi? Orang yang setengah-setengah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, bab ma jaa fi himayatil Mustafa janab at-tauhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila syirk. Kata beliau, bab apa yang datang pada penjagaan Mustafa, itu sallallahu alaihi wasallam. Mustafa dari as-safwa, itu pilihan. Janabat tauhid, janabah janib, bermakna janib. Sisi tauhid, penjagaan Rasulullah SAW tentang tauhid, wasaddihi kulla tariqin, dan bagaimana Nabi SAW menutup seluruh jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini pada hakikatnya ini itu apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang dipaparkan oleh Muhammad Muhab di 3 bab sebelumnya. Yang dimana Nabi SAW di situ banyak larangan, yang dimana larangan tersebut itu adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Yang terbesarnya adalah hulu pada orang soleh, pada kuburannya atau hal yang lain, dibuatkan gambar dan selainnya. Iya. Terlebih lagi yang besar larangannya, keras larangannya adalah hulu pada kuburan orang-orang soleh. Iya. Kuburan orang soleh. Dan yang lebih besar lagi adalah bagaimana seorang beribadah di situ
kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Jadi ini masih dalam lingkupan tentang penjagaan Nabi SAW. Iya. Cuman di sini disebutkan bab tersendiri tentang penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid dan menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul telah datang pada kalian Rasul, yaitu utusan, min anfusikum, dari diri kalian. Nah, ini ada dua hitofnya, kepada orang Arab atau secara umum. Min anfusikum, dari kalangan orang Arab, karena Rasulullah SAW itu dari Arab. Cuman kalau dikatakan ini dari untuk hitop terhadap orang Arab, min anfusikum ja'akum, min anfusikum, yaitu orang-orang Arab. Dan kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia. Maka kalau dimanakan ja'akum ailil Arab, untuk Arab, maka ini bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul itu dipilih dari golongan mereka. Ini dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditafsirkan yang kedua lil umum, maka ini tidak ada iskal. Artinya memang manusia atau Rasulullah SAW itu diutus pada seluruh manusia. Jadi min anfusikum maknanya min jinsikum, dari jenis kalian, itu manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat, namun dari manusia, semisal dengan kalian. Azizun alaihi ma anittum, itu Rasulullah SAW ini berat apa yang memberatkan kalian. Oleh karena itu Rasulullah SAW diutus dengan agama yang mudah, di mana Nabi SAW memilih yang paling mudah selama hal tersebut tidak ada dosa, untuk memudahkan umat ini. Rasulullah SAW berat dari apa yang memberatkan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW semangat untuk mendakwai manusia masuk ke dalam Islam. Bagaimana Nabi SAW dicela, difitnah, disakiti, namun bersamaan dengan itu Rasulullah SAW tetap semangat, sedih jika seorang ini meninggal di atas kekafiran. Yang menunjukkan akan semangatnya Rasulullah SAW adalah dua kisah. Tak kala Nabi SAW ini mendatangi seorang yang mau meninggal dari kalangan Yahudi, anak kecil, dan yang kedua dari pamannya. Ini menunjukkan semangatnya. Nabi SAW sedih, berat jika manusia meninggal di atas kekafiran. Meninggal di atas kekafiran. Harisun alaikum, dan Nabi SAW ini semangat terhadap kalian, dapatkan hidayah, dapatkan petunjuk, masuk dalam Islam. Bil mu'minina raufur rahim, dan Rasulullah SAW ini rauf dan rahim. Rauf lebih daripada rahim lagi. Asyaddur rahmah diistilahkan daripada rahmah, yaitu kepada orang mukmin. Merahmati kepada orang mukmin, dan kepada orang kafir mereka keras. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Rasul dan siapa yang bersama mereka itu keras terhadap orang kafir, dan di antara mereka sama kaum mukmin mereka saling merahmati. Jadi hadis ini atau ayat ini berhubungan dengan bab bagaimana Rasulullah SAW di sini semangat memberikan penjagaan terhadap seseorang agar tidak jatuh dalam kesyirikan.
Demikian pula Rasulullah SAW di sini semangat untuk menjaga tauhid pada diri seorang hamba, memberikan arahan-arahan, wejangan-wejangan yang dengannya seorang kokoh di atas tauhid. Ini dari pendalilannya. Kemudian dari hadis An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Wa an Ali ibn Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatan kanat 'inda qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم. Dua hadis yang sama namun beda sebab. Kata dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dengan dua makna. Dan kedua-duanya ini sahih. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, jangan kalian mengubur orang mati kalian di mana? Di rumah. Iya. Dan ini maknanya sahih. Jangan kalian menguburkan orang mati kalian di mana? Dalam rumah. Lalu adapun Nabi SAW ini dikuburkan di dalam rumahnya ini dengan dua hal. Pertama, iya, bentuk penjagaan. Kekhawatiran sahabat ini dijadikan kuburan Nabi SAW sebagai masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, iya, kekhususan Nabi SAW. Iya. Bagaimana dalam hadis, ya? Hadisnya sahih dengan syahid-syahidnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan beberapa lafaz yang berbeda. Bahwasanya tidak ada seorang nabi pun dia mati kecuali dia dikubur di mana? Di tempat dia meninggal. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan Abu Bakar dengan Umar? Bentuknya apa? Iya, tawabi. Iya. Yang dimana la yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Ya. Apa yang boleh dia sebagai tabi', yang dimana dia tidak boleh sebagai asal atau bersendirian. Jadi kalau langsung kuburan dari Abu Bakar dan Umar sendiri dalam rumah itu tidak boleh. Namun sebagai tabi' dari Nabi SAW. Abu Bakar tabi' kepada Nabi, iya. Kemudian Umar tabi' dari keduanya. Ini makna yang pertama. Yang kedua, dari makna yang kedua, wala taj'alu buyutakum qubura. Maksudnya jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, di mana di situ tidak ada sholat. Iya, tidak ada sholat. Artinya jadikan rumah kalian ini, jangan jadikan seperti kuburan. Kalian tidak sholat di situ, tidak ada sholat rawatib atau tidak ada sholat sunnah, tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada bacaan Al-Quran dan selainnya. Iya. Dan menjadikan sholat di rumah ini ada keutamaan. Sebagaimana dalam hadis, ya. Afdhalus sholati, iya, fil buyut ba'da apa dalam hadis? Lafadznya apa? Bahwasanya tidak ada sholat, iya, yang paling afdal di rumah setelah apa?
setelah sholat fardu di masjid. Artinya sholat fardu itu di masjid, namun sholat yang lain itu paling afdal di mana dilakukan di rumah. Dari sholat sunnah, iya, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, atau sholat sunnah yang lain, sholat duha, sholat witir, dan sholat yang lain. Nah, ini dari dua makna, dan dua makna ini sahih. Dua makna ini sahih. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang tidak ada sholat di situ. Ya, tidak ada sholat di situ. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Ya, id di sini yang diinginkan adalah seorang itu ya pulang pergi dari kuburan tersebut. Iya. Datang pergi sana lagi. Sana lagi. Ini sebagian kebiasaan untuk diziarahi. Ini kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, di mana kalian di situ jadikan tempat berziarah dengan waktu tertentu. Iya. Kali sebulan dengan ketentuan. Nah, ini jadikan id ini dalam bentuk makna iya, pulang pergi dari kuburan tersebut. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan jangan dan salawatlah kepada aku, karena salawat kalian ini, yaitu salawat di sini doa. Tablughuni haitsu kuntum. Salat di sini secara bahasa ya. Salat secara bahasa itu doa. Karena salat kalian ini sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Artinya ini semakna apa? Sejalan dengan yang sebelumnya. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Kalian datang dan pergi. Ya. Memaksudkan untuk datang kuburanku untuk berselawat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan salam. Namun sampaikanlah doa dan salam itu dimanapun kalian berada, karena itu akan sampai kepada aku. Iya, oleh karena itu disebutkan oleh Ali bin Hasan bahwasanya tidak ada antum dan orang yang berada di luar negeri sana kecuali sama, ketika dia berselawat itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, an Ali bin Husain qala annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatan. Bahwasanya dia melihat seorang laki-laki datang kepada furjah, itu bentuk sesuatu yang kita bisa melihat pada kuburan Nabi SAW. Kanat 'inda qabri Nabi SAW, di sisi kuburan Nabi SAW. Fayadkhulu fiha fayad'u, maka dia pun masuk dalam lubang itu, maka dia pun berdoa. Fanahahu, maka dia pun dilarang. Wa qala, dia mengatakan, ala uhaddithukum hadisan sami'tuhu min abi an jaddi. Ya, maukah aku sampaikan kepadamu suatu hadis yang saya dengar dari abiku, yaitu Husain bin Ali, an jaddihi Ali bin Thalib, an Rasulullah SAW. Bahwasanya dia berkata, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, di mana kalian datang, ya, pergi lagi, kemudian datang lagi, ya, berulang-ulang. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ini sudah lewat dengan dua tafsiran ya. Dengan dua tafsiran. Wa sallu alayya, dan salatlah, berdoalah, ya, kirimlah salawat atasku. Fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum. Fa inna taslimakum, apa yang antum paham di sini? Wassallu alayya fa inna taslimakum. Nah, disebutkan Muslimin di sini ada dua yang dihapus. Yang sebelumnya menunjukkan yang setelahnya, yang setelahnya menunjukkan sebelumnya. Iya, maksudnya wassallu alayya wasallimu wa sallimu alayya fa inna taslimakum wa salatakum. Iya, itu dia takdirnya. Jadi fasallu alayya itu menunjukkan di sananya setelahnya dikatakan fa inna salatakum.
Wa taslimakum menunjukkan al yang dihapus di sebelumnya. Jadi takdirnya wasallu wasallimu alayya fa inna taslimakum wa salatakum la yablughuni aina kuntum. Itu takdirnya. Ini dari kedalaman ya, seorang faqih ya, dia tahu apa makna dari, karena kalau dikatakan sallu alayya fa inna taslimakum, ya sallu dengan taslim itu beda. Ya kan? Makanya ditakdirkan dua. Yang sebelumnya menunjukkan setelahnya, dan setelahnya menunjukkan yang sebelumnya. Fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum. Ini seperti yang mana kita sampaikan tadi, bahwasanya kirim salawat saja, salam dimanapun kalian berada akan sampai kepada Nabi SAW. Tidak harus kalian mendatangi kuburan Nabi SAW dengan waktu tertentu. Iya. Jadikan sebagai id, jadikan sebagai id, karena ini masuk dari larangan Nabi SAW. La taj'alu qabri idan, la taj'alu qabri idan. Naam. Jadi 3 ayat dan 2 hadis ini hubungannya dengan bab jelas. Bagaimana Nabi SAW menjaga penjagaan tauhid dan jalan-jalan, menutup jalan kepada kesyirikan. Menutup jalan kepada kesyirikan. Baik, baca masailnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah fihi masail. Al-ula tafsiru ayati bara'ah. Iya, kata beliau fihi masail, al-ula tafsiru ayatil bara'ah. Sudah lewat. Bagaimana Nabi SAW di sini semangat untuk menjaga tauhid, menunjukkan umatnya kepada jalan yang benar, menjaga mereka dari kesyirikan. Nah, Al-thaniya ib'aduhu ummatahu an hadal hima ghayatal bu'd. bahwasanya Nabi SAW menjauhkan umatnya dari tentang penjagaan ini dengan ghayatul bu'd, dengan puncak penjauhan, yang dimana kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Iya. Dengan makna jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada sholat di situ. Atau dengan makna yang lain, jangan kalian kuburkan orang mati kalian dalam rumah. Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Nah. Al-thalitha dzikru hirsihi alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Penyebutan dari semangat Nabi SAW terhadap kami, kita ini, dan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Ini disebutkan dalam ayat. Nah, Ar-rabi'a nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsusin ma anna ziyaratahu min afdalil a'mali. kata beliau, larangan Nabi SAW untuk ziarah kuburan di atas wajah yang dikhususkan. Ini dari ucapan Nabi SAW, la taj'alu qabri idan. Ya kan? Dijadikan sebagai id karena dibangun di atas kekhususan. Setiap bulan ke sana, setiap pekan ke sana, atau maksud tertentu. Ya? Dimaksudkan. Kata beliau, ma'anna ziyaratahu min afdalil amal. Iya, bahwasanya ziarahnya ini adalah dari ibadah yang paling afdal, yang dimana di situ ada salam, keselamatan terhadap Nabi SAW, doa keselamatan dan salawat kepada Nabi SAW. Iya, yang dimana ini yang paling berhak. Iya. Kemudian ziarah kubur juga secara umum adalah sesuatu yang disyariatkan. Iya, sesuatu yang disyariatkan. Namun kalau diambil dari secara khusus, maka ini sudah keluar dari jalan. Ya, oleh karena itu, hal yang disyariatkan oleh Nabi SAW itu banyak. Namun, ketika seorang mengkhususkan dari hal tersebut, itu sudah keluar dari jalan. Keluar dari jalan. Jadi hal-hal yang menjadi kekhususan,
yang dikhususkan oleh seseorang yang tidak dikhususkan Nabi SAW, maka itu sudah keluar dari jalan Rasulullah SAW. Ya, dan itu banyak, walaupun itu ibadah yang pada asalnya ada. Ibadah yang pada asalnya ada. Seperti sholawat kepada Nabi SAW, ada atau tidak? Asalnya ada. Namun kalau dijadikan sholawat khususkan untuk pergi ke kuburan Nabi bersolawat, ini jadi larangan. Ini jadi larangan. Larangan yang kedua dari sini adalah bagaimana mengkhususkan ziarah. Hanya untuk apa? Untuk bersolawat. Nah, ya, Nabi SAW bersabda, apa namanya? Sallu alayya fa inna salatakum yablughuni haitsu kuntum. Sudah. Ini jelas dari Nabi SAW. Tidak harus dijadikan sebagai, dan larangan jelas. La taj'alu qabri 'idan. Ini jadi sisi kekhususan seorang ziarah kepada kuburan Nabi SAW. Nah, Al-khamisatu nahyuhu 'anil iktsari minaz ziyarah. larangan dari memperbanyak dari ziarah. Maksudnya dengan maksud ini. Iya, dengan maksud ini. Adapun ziarah secara asal itu ada. Kata Nabi SAW, zuru al-kubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Ziarah kuburan, karena itu akan mengingatkan kalian pada akhirat. Nabi SAW perintahkan, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fal'an fazuruha. Namun dari sisi yang seperti ini, ya, jadi dikatakan di sini nahyu 'anil iksar minaz ziyarah. Bukan artinya banyak ziarah. Iya. Walaupun dia sekali setahun. Ini kalau sekali setahun banyak atau tidak? Sedikit. Namun dikatakan dia banyak karena dia menjadikan sebagai hal yang terulang dalam hidupnya. Saya sekali setahun sini dengan maksud tertentu pada kuburan tersebut. Nah, ini juga masuk walaupun dia cuma sekali setahun. Ini kalau sekali setahun banyak atau tidak? Tidak banyak. Namun dikatakan di sini banyak karena dijadikan sebagai apa? Sebagai id. Itu tuh orang yang berulang, ya, walaupun satu kali berulang, ya jadi banyak. Jadi banyak. Tahu? Nah. As-sadisah hathuhu 'ala an-nafilati fil bait. Iya. Bagaimana dorongan Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah salat sunnah atau hal-hal yang sunnah dalam rumah. Ini dalilnya di mana? Iya, la taj'alu qabri 'idan atau la taj'alu buyutakum qubura. Jadi maksudnya la taj'alu buyutakum qubura, yang di mana kuburan ini tidak ada salat di situ, maka rumah kalian harus bagaimana tidak seperti dengan kuburan? Beribadah di situ, lakukan salat di situ. Ini pendalilannya. Nah, As-sabi'a annahu mutaqarrirun 'indahum annahu la yusalla fil maqbarah. iya, bahwasanya mutaqarrir, tetap di sisi mereka bahwasanya tidak ada salat pada kuburan. Nah, ini dengan ucapan tadi, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena kuburan ini tidak ada salat. Artinya salat di rumah, karena kalian tidak lakukan salat di rumah akan menjadi kuburan, di mana kuburan ini tidak ada salat di situ. Tidak ada salat di situ. Nah, Athamina ta'liluhu dhalika bi anna salata ar-rajuli wa salamatu alayhi yablughuhu wa in ba'udah wa la hajata ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurb. kata beliau, ta'liluhu dhalika bi anna salata ar-rajuli wa salamahu alayhi. Jadi alasannya bahwasanya salatnya seorang, doa untuk dan keselamatan atas Nabi SAW ini, itu akan sampai padanya walaupun dia jauh. Kata beliau, fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurb. Maka kita tidak butuh dari apa yang disangka oleh orang yang menginginkan kedekatan. Ya, maksudnya dikatakan nanti dekat baru sampai. Ya, bagaimana caranya supaya kita salawat kepada Nabi SAW sampai? Itu dengan mendatangi kuburannya, kemudian bersalawat. Ini sangkaan, ini tidak ada. Karena dari sisi Nabi SAW saja bersabda, fa inna taslimakum wa salatakum la yablughuni haitsu kuntum. Menunjukkan bahwasanya walaupun kita jauh, itu akan sampai. Jadi tidak perlu butuh lagi untuk seorang dengan mengharuskan atau mengkhususkan kepada kuburan Nabi SAW.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. Kemudian terakhir kaum Rasulullah SAW fil barzakhi tu'radu alaih. Berada dari Nabi SAW di alam barzakh dan ditampakkan atasnya amalan umatnya pada salawat dan salam atasnya. Ini dia. Inna salatakum wa taslimakum la yablughuni haitsu kuntum. Maka ditampakkan bahwasanya fulan bin fulan, iya, itu bersalawat kepadanya akan ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai kita dari 2 bab ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.